belajar menyambung pembelajaran firman supaya kami terus dilengkapi menjadi pelayan-pelayan-Mu yang hebat, yang luar biasa, yang rapi di akhir zaman ini. Inilah mereka yang memilih untuk datang untuk terus diperlengkapi dan menyerahkan hidup mereka untuk dipakai, dibentuk oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu benar-benar jadi hidup pada kami malam ini. Dengan Roh Kudus sendiri akan mengurapi, memberikan kami pengertian, pemahaman, dan juga memberikan kami wahyu yang lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami mengerti, memahami tujuan dan rencana-Mu, destiny kami, dan juga identiti kami di dalam Kristus. Kami serahkan pelajaran ini dalam pimpinan-Mu, Roh Kudus, Guru yang ajaib, Roh kebenaran yang menyelidiki segala kebenaran, singkapkan rahasia firman kepada kami. Nah, rahasia-rahasia adalah milik Tuhan, tapi apa yang sudah dinyatakan kepada kami adalah milik kami, supaya kami dapat menuntut dan juga melakukannya. Biarlah malam ini Tuhan berikan kami satu pengertian yang lebih mendalam lagi, dan dapat kami tuntut apa yang Tuhan nyatakan kepada kami, supaya kami terus dipertingkatkan lagi pengetahuan, kelengkapan kami di dalam pelayanan, supaya nama-Mu dipermuliakan dan kami siap untuk membangun kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu depan kita sudah mulakan seminar. Jadi saya memberikan sedikit glimpse, what is glimpse? Gambaran. Satu gambaran permulaannya apa yang kita akan pelajari semasa seminar ini. Tajuk dia adalah membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah. Tuhan berikan kita tanggung jawab, tugas untuk membangun kerajaan-Nya. Tapi membangun gereja, jemaat Tuhan, kita tidak dapat membangun jemaat Tuhan saja. Tahu kan? Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Nah, Tuhan yang mendirikan, tapi membangun kerajaan kita dipertanggungjawabkan. Tapi bagaimana membangun itu? Nah, inilah seminar ini, itulah saya susun tajuk-tajuk yang sesuai untuk memperlengkapi, memberikan kita pengertian bagaimana membangun kerajaan Allah itu. Kalau kita baca di doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13, ada disebut di sana kerajaan. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Itu diajar oleh siapa? Yesus. Untuk siapa? Untuk kita. Dan kita sentiasa berdoa, Bapa kami, minta Bapa surgawi supaya kerajaan itu datang. Di mana? Di bumi. Tapi macam mana kerajaan itu datang? Sedangkan kita ini berdoa setiap hari mengatakan datanglah kerajaan-Mu di bumi. Tapi banyak orang tidak paham itu. Saya garanti. Disebut saja datanglah kerajaan-Mu, tapi tidak paham. Jadi di sini saya berdoa supaya kita paham, supaya kita dapat menjalankan tugas kita untuk membangun kerajaan Allah itu. Satu lagi, pesan Yesus. Doa Bapa kami bahkan
datanglah kerajaan-Mu di bumi. Kita minta supaya kerajaan itu datang. Tapi apakah kerajaan itu? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Setelah Yesus sudah selesai semua penderitaan Dia itu, dan menyatakan kepada mereka mujizat-mujizat sebagai tanda yang Dia hidup. Dia menyatakan diri kepada muridnya dan melakukan mujizat sebagai tanda yang Dia hidup. Dan dalam 40 hari Dia menyatakan diri beberapa kali kepada muridnya, dan setiap kali Dia berjumpa dengan muridnya, Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Oke? Yesus sentiasa memberitakan kerajaan Allah. Pengertian ini adalah secara rohani kerajaan Allah itu. Tetapi murid Yesus tidak mengerti. Dia pikir ini kerajaan Allah yang dimaksudkan atau dikongsikan Yesus kepada mereka adalah kerajaan Israel. Itulah kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Mereka datang kepada Yesus dan tanya, karena sebelum beberapa ketika lagi Yesus akan naik ke surga. Dan sebelum Yesus naik ke surga, mereka datang kepada Yesus dan tanya, Tuhan, bilakah kiranya kerajaan Israel dipulihkan? Dan dalam pemikiran mereka, kerajaan itu disebut ini adalah kerajaan Israel. Tapi Yesus bilang di ayat 7, apa Dia bilang? Sedang baca. Siapa kamu buka supaya kamu paham. Di ayat 7, jangan kamu risau. Di mana kerajaan itu, bilakah itu? Jangan kamu khawatir, jangan kamu sibuk-sibuk menyibuk. Coba baca. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapa sendiri akan menyatakan itu. Tapi cara Dia untuk menyatakan kerajaan Allah itu di bumi adalah di ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apakah kaitan ini? Apa kaitan ini, ayat ini kepada kerajaan Allah? Saya percaya kamu hafal ini, kan? Apabila Roh Allah datang, kamu menerima kuasa menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kita saksi apabila kita menerima apa? Kuasa itu. Oke? Kuasa itu kita terima apabila Roh Kudus datang. Oke? Roh Kudus datang, kita menerima kuasa. Menjadi apa? Menjadi saksi. Macam mana kita menjadi saksi? Itulah sebab saya akan beri pencerahan bagaimana ada connection menjadi saksi kepada Matius 28. Kita akan menerima kuasa menjadi saksi. Dan ini adalah amanat agung. Kan? Amanat agung. Apa yang terkandung dalam amanat agung? Dia kata di ayat 18, kepadaku diberikan segala apa? Kuasa apa? Surga dan bumi. Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu amanat agung. Oke. Jadi kita ini diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil adalah bersaksi tentang Yesus. Itu sebab bila kita keluar sana, kita harus perkenalkan Yesus. Kita menjadi saksi Yesus. Oke? Bukan memberitakan tentang gereja, bukan memberitakan tentang pastor, bukan memberitakan tentang pelayanan. Kita coba menarik orang dengan kasih tahu, oh di sana gereja kami banyak apa? Karena Injil itu Yesus mengikut Roma 1:16 tentang pastor, tentang gereja, tentang denominasi tidak dapat menyelamatkan orang. Hanya apa? Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan. Dan kita mesti beritakan Injil. Itulah sebab Matius 28 itu. Beritakan Injil. Di Markus 16 ayat 16 sampai 20. Pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya dihukum. Di ayat 17. Apa itu? Tanda-tanda ini mengikuti orang-orang yang percaya. Oke, dengar. Saya mau kamu ikut betul. Orang yang sudah terima Tuhan menerima kuasa dan tanda-tanda mengikuti orang yang percaya. Tanda apa? Tanda-tanda itu salah satunya adalah mereka akan mengusir roh setan. Betul? Mereka akan mengusir roh setan. Mereka akan berbahasa dalam bahasa baru. Mereka akan memegang ular dan minum racun, tidak akan membahaya. Mereka tumpang tangan kepada orang sakit sembuh. Oke? Dan di ayat 20, dan murid Yesus pergi. Di ayat 19, itu Yesus pun naik ke surga. Di ayat 20, dan murid Yesus pun pergi dan memberitakan Injil. Dan Allah turut bekerja dan meneguhkan Injil itu dengan tanda-tanda yang mengikuti. Amen. Jadi di sini salah satu tanda yang mengikuti orang percaya adalah mengusir roh-roh setan. Betul? Oke. Sekarang apa tujuan kita ada diberi kuasa untuk mengusir roh setan? Baca Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28 apa? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Haleluya, amin. Amin. Itu cara kita membawa kerajaan Allah di bumi. Terima kuasa untuk mengusir roh kudus. Roh setan. Kita diterima kuasa, oke? Tanda-tanda mengikuti untuk mengusir roh iblis dan kerajaan Allah datang. Lebih ramai orang yang kita usir, bebas lepaskan, maka kerajaan Allah akan disibarkan. Lebih orang yang kita layani, yang diikat oleh iblis, mereka terlepas, maka kerajaan Allah datang. Bila kita menginjil, orang ini dulu dikuasai oleh siapa? Mengikut 1 Yohanes 5:19, dulunya yang menguasai dia adalah iblis. Tapi apabila orang ini terima Tuhan, oke? Bila dia terima Tuhan, bila dia sudah terima Tuhan,
dia terlepas dari kuasa iblis dan dipindah ke dalam kerajaan terang Yesus, kerajaan Allah. Jadi orang yang percaya sekarang sudah pindah ke dalam kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah di bumi akan terus berkembang, diperluaskan lagi apabila kita membawa orang kepada Kristus, apabila mereka terima Tuhan. Amin. Itu caranya memperluaskan kerajaan Allah. Paham saudara? Haleluya. Ini I'm just giving you the glimpse. Itu satu introduksi, pengenalan tentang kerajaan Allah. Karena banyak orang Kristen dia tidak paham. Dia sebut kerajaan Allah tapi dia tidak paham macam mana itu kerajaan Allah diperluaskan. Ini kita, itu sebab Tuhan utus kita di dunia ini untuk memberitakan Injil, supaya orang percaya. Dulu dikuasai iblis, sekarang dikuasai oleh Yesus. Bila Yesus sudah menjadi Tuhan dalam hidupnya, maka kerajaan Allah ditegakkan. Maka lebih ramai orang terima Yesus, maka kerajaan Allah terus diperluaskan. Itulah cara kita membangun kerajaan Allah. Amin. Paham sudah? It is very simple. Cuma orang tidak paham saja. Amin. Nah, paham sudah? Ini konsepnya. Ada soalan? Tahu saudara kan? Oke? Ajar? Kalau orang tidak memberitakan Injil, dosa itu kan. Itu perintah Yesus. Kalau tidak melakukan perintah, itu berdosa. Jadi sebenarnya banyak orang Kristen berdosa, sin of omission and commission, tanpa disadari. Ya, karena tidak memberitakan Injil adalah dosa. Karena itu commandment. Ini adalah perintah. Jadi dosa maksudnya adalah tidak melakukan perintah Tuhan. Itu. Jadi dalam satu hari kalau dia tidak memberitakan, dosa. Nanti besok lagi tidak beritakan, dosa. Kumpulan dosa itu. Tanpa disadari tahu. Iya. Karena Tuhan sudah kita dipertanggungjawabkan untuk membesarkan kerajaan Allah dengan menerima kuasa. Kuasa itu siapa? Terima Roh Kudus kan? Roh Kudus yang ada dalam kita, yang apa dia catat itu di Roma 8. Oke, dari 1 sampai berapa? Ayat? Hah? 17. Apa itu 17? Roma 8, 17 apa? Nah, lupa. Kita bukan menerima roh kepodakan. No. Dia, Di 8:17 kamu ada bahagian di dalam janji Allah. Maksudnya bila kita datang kepada Allah, Tuhan, engkau berjanji kepada saya ada bahagian di dalam janjimu. Karena di ayat 16 di mana Roh Kudus bersaksi kepada roh kita bahwa kita ini bukan budak perbudakan lagi, tapi anak Allah, menyebabkan kita boleh memanggil Allah Bapa kita, Abba Bapa. Karena kita anak Tuhan, panggil dia Abba Bapa, maka di ayat 17 kita ada bahagian di dalam janji-janji Allah itu. Amen. Karena di ayat 15 itu Roh Kudus bersaksi kepada roh kita bahwa kita ini anak Allah. Di ayat 14 itu semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amen. Jadi berurutan itu. Nah, lupa. Mesti ayah. Pikir omongan banyak itu gam gajah terus melekat. Amen. Aduh. You see, bila kita paham itu konsep kan, maka kita tahu Roh Kudus sudah ada di sini. Tadi dia tanya, percaya kan Roh Kudus ada di sini? Apa bukti yang kamu ada Roh Kudus? Di ayat 15 apa di sana? Apa di sana? Tidak takut lagi, woi. Aku tadi pada orang tua sini. Banyak orang ada Roh Kudus tapi penakut. Macam mana itu? Ya, jelas di 15 tuh. Dan takut. Tidak lagi takut. Takut is a raw, spirit. Ya, spirit of fear. Ya. Nah itu
Di 2 Timotius 1:7. God did not give us a spirit of fear. Tuhan tidak berikan kita roh ketakutan. Ya. Itu berarti kalau ada ketakutan itu daripada iblis. Dan bila ketakutan tidak menghimpit kita, iman kosong, zero. Jadi harus kita ingat bahwa Roh Kudus, saya katakan, Roh Kudus yang ada dalam kita, oke? Oke ya? Saya mau kamu bayangkan Roh Kudus sekarang dalam kita, oke? Roh Kudus yang dalam kita ini mengikut Efesus 1 ayat 19. Baca di sana. Begitu betapa besarnya kuasanya yang mengerjakan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kerajaan, nama-nama disebut sekarang, juga nama-nama disebut yang akan datang. Dia adalah kepala kepada segala-galanya. Dan semua ini pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa diletakkan di bawah kaki dia. Dan Yesus ini diberikan kepada jemaat, yaitu tubuhnya sebagai kepala. Oke? Dan jemaat ini tubuhnya sekarang adalah kepenuhan Allah. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam kita. Kepenuhan Allah ada. Jadi siapa lagi dapat melawan kita? Itu sebab Roma 8:31. Kalau Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Amen. Harus renung itu. Inilah yang membuat kita berani. Oke, tentang berani. Biarpun kita kecil, lugai-lugai, kumpulan kecil, tapi ingat, saya mau ambil satu petikan firman Tuhan yang membangkitkan iman kita, sehingga kita kumpulan kecil, tapi menjadi pahlawan yang gagah. Baca di Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 sampai 12. Ayat 13. Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 sampai 13 dan lompat di 23-24. Siap, kamu baca dari ayat 1 supaya kamu nampak, kamu tahu itu dia punya latar belakang. Tapi saya tekankan ayat 11 sampai 13 dan 22 sampai 23 sampai 24. Hakim-Hakim. Oh, tidak tahu. Perjanjian baru. Selepas ulangan. Selepas ulangan. Rut. Yeshua. Selepas Yeshua. Selepas second Samuel. Ulangan Yosua. Ulangan Yosua. Ulangan. Yeshua dulu baru Hakim-Hakim, Mbak. Ya, lepas ulangan Yeshua dulu baru Hakim-Hakim. Iya lah, Pak. Selepas Yosua, Hakim-Hakim. Iya. Nah, itu. Baru Rut. Judges kalau Inggris. Hakim dulu baru Rut. Oke, baca bab 6 Baru Samuel. 1 Samuel. ayat 1 sampai 13. Sampai 24 lah. Supaya kita boleh nampak dia punya the whole scenario.
saya mau connect ini dengan kedudukan kita sebagai Bethel Fellowship Center. Tuhan berbicara kepada saya tadi. Baca Gideon. Tentang Gideon. Ini tentang Gideon. Karena nama saya Gideon juga. Nama bapak G itu kan B. Oke, baca. Saya mau kamu baca. Ayat 1. Ayat 1 sampai 24. Supaya nampak itu dia punya apa? Latar belakang. Hakim-hakim bab 6. Ayat 1 sampai 24. Judges chapter 6 verse 1 to 24. Buat saya tekankan ayat 11 sampai 13 dan juga lompat pada ayat 23 24. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat marah oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan kalau mereka dari depanmu dan negeri mereka diberikan kepada mereka. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbangkin di Ofra, kepunyaan Yus, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.
Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuk lagi dia ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sifat tepung. Taruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbanting, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah dia bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut. Engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kata orang Elisa. Pada malam itu, Sampai 24. Oke. Alat tungkatkan. ya. Tuhan suruh dia apa? Taruh di ujung tongkat apa? Nah, Hah? Apa? bukan apa. Letakkan di atas batu kan? Ya, Tapi di ujung dia apa di sana? Roti dan daging. dan daging. Apa jadi? Maka timbullah api dari batu. Api Dari batu. turun dan membakarkan. Makan habis daging dan roti. Ya. Ada maksud itu. Oke. Yang mula-mula di ayat 1 apa itu? Orang Israel sudah jahat, Pak. Dia tidak berharap kepada Tuhan. Dia orang sudah dikeluarkan daripada Mesir, dia lupa. Itu sebab ini kitab Raja-Raja, Hakim-Hakim ditulis. Karena masa itu Tuhan bangkitkan hakim-hakim untuk menghakimi orang-orang Israel yang sudah Terpesona. selepas Yosua membawa mereka masuk tanah perjanjian. Mereka menang, mendapat tanah perjanjian, dibagi-bagikan, tapi mereka lupa Tuhan. Mereka mulai hidup yang macam-macam menjadi. Dan Tuhan apa di sana? Dia izinkan orang-orang Midian, ya askar-askar Midian yang sejumlah 135.000 menyerang Israel. Dan mereka pun sudah takut. Si Gideon ini takut. Nampak musuh sudah, dan dia pun bersembunyi. Apalagi dia ini daripada suku yang paling kecil, Manasye. Dan muda lagi, yang paling muda. Karena si Gideon bin Yoas ini adalah yang paling muda di dalam keluarga. Dan daripada suku yang kecil. Dan juga orang ini macam tidak mendudukan, paling kecil. Bethel Fellowship adalah kumpulan yang kecil, tapi di mata Tuhan kita spesial. Di mata Tuhan Gideon adalah luar biasa. Kalau kita baca di ayat 11 sampai 13,
malaikat menampakkan diri kepada dia. Ya, tadi masuk. Malaikat menampakkan diri kepada Gideon pada masa dia ketakutan. Dia pergi sembunyi di apa? Di wine press. Atau wine press itu kalau dulu kan tempat itu bikin darah gitu kan. Dia bersembunyi, takut karena beribu-ribu, ratusan ribu musuh. Dan dia kepada Tuhan, bukankah engkau begini mengeluarkan kami daripada Mesir? Tapi kenapa kami dicengkeram oleh musuh? Dia bilang. Kita timbul begitu juga tahu. Bila kita menghadapi masalah kan, Tuhan, saya melayani engkau sungguh-sungguh, saya berdoa sungguh-sungguh, kenapa masih lagi banyak masalah? Kan? Sama sifat. Ada sifat Gideon. Dia melihat dirinya daripada kumpulan yang kecil, suku yang kecil, yang tidak apa-apa, dia paling muda lagi, tidak ada pengalaman, tapi malaikat Tuhan datang, you are a man of faith. Engkau pahlawan apa? Gagau. Orang penakut disetiakan Tuhan, pahlawan gagah. Tuhan berkata kepada kita semua, kita adalah pahlawan gagah. Amen. Amen. Kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Itu sebab harus kita tahu, sedar bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita. Oke, kita mengikut Efesus 1:23. Kita adalah kepenuhan Allah. We are the fullness of God. Ya, kalau kita fullness of God, dan kita pasti menjadi pahlawan yang gagah. Kenapa? Yang berperang bagi pihak kita adalah Tuhan sendiri. Amin. Bayangkan, ini Gideon, Tuhan suruh dia untuk membangkitkan askar beribu-ribu, tapi bila kena uji, bila kena pilih siapa yang apa, hanya 300 yang layak menjadi askar melawan 135.000. Bolehkah itu? 300 melawan 135.000 askar. Boleh. Dalam pandangan manusia memang tidak boleh. Tapi ingat, biarpun kita di kumpulan kecil, Tuhan di pihak kita. Amen. Cuma kita harus sedar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, dan kita berpaling kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Di ayat 1, 2, 3 itu. Karena orang Israel sudah melakukan hal yang jahat, maka Tuhan izinkan musuh mencengkeram mereka. Ini Midian lagi, orang-orang Midian ini yang gergas kita, yang besar-besar, yang menelan manusia, makan manusia. Ya, besar-besar ini Midian. 135.000 lagi. Bayangkan. Tapi di mata Tuhan, dia datang kepada Gideon yang penakut, yang muda, daripada suku yang kecil, mengatakan, engkau adalah pahlawan yang gagah. Man of valor. Wah, kau ada dengar kan? Tuhan cakap sama kita. Kita adalah pahlawan yang gagah. Kami ada kumpulan sekarang, dipanggil Supra Warrior. Pendua-pendua sepakat. Dari mereka hanya 12 orang saja, dipilih daripada banyak, tapi yang kena uji hanya 12. Kami kumpulan ini malam hari 5 awal pagi pukul 5 sampai pukul 8 kami buat scan melalui global itu kan. Lalu misalnya pertama yang kena scan battle, wah nampak di sini. Dari berdoa minta Roh Kudus nampak, scan apa yang ada. Tempat ini nampak api besar di atasnya. Dia kata
di Bethel, bukan saya cakap, ini yang dari Amerika. Dia kata, I see unity in Bethel. Ada kesatuan, ada goodness of God, ada kebaikan Tuhan, dan ada itu firman yang diajar begitu teguh. Saya tidak kasih tahu dia, tapi ini dapat Tuhan katakan. Dan ada nampak satu lagi, nampak tangga di sini naik ke surga. Dia nampak malaikat. Nah, juga Jacob kan di Bible. Ya. Dia nampak turun naik turun. Nah, ini berarti setiap doa dipanjatkan di tempat ini, Tuhan mendengar dan mengabulkan. Dan kemudian ada yang satu nampak. Itu Reverend. Dia nampak yang itu pintu apa itu tingkap sana dekat office ya. Ada mau crack, ada mau masuk. Tapi dia tidak boleh masuk. Nah, ini serangan orang luar dia. Nah, menyerang gereja ini. Tapi dia tidak boleh masuk. Dan dia nampak lagi satu crack kecil. Dia bilang akan terjadi dari dalam. Menghancurkan. Tapi kemudian kami pray. Kemudian dia nampak, oh sudah kena tutup. Itu crack. Ya. Nah, di sini kenapa saya kongsikan ini? Karena seperti Gideon, dia terus datang kepada Tuhan dan dia tuntut, dia kasih remind Tuhan, bahwa kenapa engkau dulu membawa umat Israel keluar daripada Mesir, daripada hambaan, kenapa kau izinkan sekarang ini ya kami dicengkeram oleh orang-orang Midian yang begitu besar? Di manalah kami, macam manalah kami? Dia berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan tunjukkan macam mana. Taruh di sini. Semua apa yang Tuhan tunjukkan tidak masuk akal, ya bahkan tidak masuk akal. Kenapa? Bukan tungkat speak of authority, kuasa. Di ujungnya apa? Daging dan roti kan? Itu apa? Perjamuan kudus apa? Roti daging Yesus kan? Yesus, nama Yesus lah otoritas kita. Yesus siapa? Firman. Roti itu firman. Taruh di atas batu. Siapa batu? Yesus. Firman harus diurapi. Itulah api datang. Amin. So itu firman yang kita gunakan harus diurapi. Baru ada kuasa. Baru mujizat terjadi. Baru musuh tidak dapat melawan kita. Itulah sebab kita belajar firman, gunakan, fahami firman itu Yesus, otoritas ada pada kita, oke? Tapi kita mesti ada urapan. Api Roh Kudus membakar kita. Kalau kita api-api menurut Tuhan, baru kita boleh menang atas betapa besar pun musuh, kita dapat mengatasi. Amen. Haleluya. Wow. Tahu kan? Biarpun kita kecil, tapi kita sudah global sekarang. Besok ada meeting Exco GAPM, Global Apostolic and Prophetic Movement. Mereka akan mau officially confirm pelantikan saya di dalam kumpulan itu. Tidak tahu apa jawatan, mungkin penasihat atau exco member. Selain daripada itu, pelantikan juga melantik saya sebagai ketua GAPM untuk Sabah, bergabung dengan PGPS. Itu Reverend Miran dengan grup-grup. Jadi ada bergabung. Bisu. Ini adalah penggenapan nubuatan tahun dulu bahwa bulan 7 saya ada breakthrough. Gereja ini ada breakthrough. Sudah digenapi. Amen. Jadi kita harus percaya
nubuatan-nubuatan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita dipakai Tuhan. Biarpun kumpulan kecil, kita adalah Gideon-Gideon di akhir zaman ini. Amin. Biarpun kita kecil, kita tidak dapat manusia, kita tidak ada, tapi di mata Tuhan kita spesial. Karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Jadi jangan kita undur, kita maju. Karena Tuhan mau pakai kita. Dan bersusun jelas dengan ini seminar bulan 8, bulan selepas ini, bila kita menganjurkan sesuatu apa aktivitas di atas nama GAPM dan PGPS. Nah, apapun aktiviti kita mulai bulan depan, kita akan menganjurkan di atas nama ini. Jadi kita connect dengan seluruh dunia, global. Amen. Bayangkan aku, Bapak, gereja yang kecil boleh connect dengan global. Amen. Itu bukan karena apa kita, tapi karena Tuhan. Tuhan melihat, dan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui nubuatan, Dia genapi. Amen. Apa yang Tuhan mulakan di tempat ini, di dalam hidup kita, pasti akan disempurnakan. Baca di Filipi 1 ayat 6. Apa yang Tuhan mulakan, Dia akan sempurnakan. Dia akan digenapi. Dan kita tuntut. Jangan kita lihat siapa kita secara pribadi, tapi kita mesti lihat siapa kita di dalam Kristus. Amen. Siapa kita dalam Kristus itu lebih penting. Dan dilihat diri kita di dalam Kristus. Kita ada kedudukan. Mengikut Efesus 2:6, kita didudukan bersama Yesus di dalam Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. We are seated in the heavenlies. Sekarang ini di alam roh. Maksudnya kita ada otoritas yang sepenuhnya. Kita ada otoritas nama Yesus. Amen. Ini kata siapa kasih ini? Datu Yapin. Bila kami pergi di Tagenan Burtari, nah, Tuhan suruh dia kasih saya ini tongkat. Ya, sangat bermakna ini. Tongkat harun bertunas. Haleluya. Terus saya ingat bila saya renung itu firman tadi, oh ini satu apa ini? Simbol otoritas. Seperti Musa pergi melepaskan orang Mesir, orang Yahudi di Mesir dengan tongkat saja. Ya, itu kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dengan tongkat itu lautan merah pun belah. Dengan tongkat dia pukul itu batu pun air keluar. Nah, itu sebenarnya representasi otoritas yang diberikan. Dan apalagi kita ini ada Roh Kudus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, penuh dengan otoritas. Bila kita gunakan nama Yesus, pasti ada mujizatnya. Amin. Nah, itu sebab Tuhan melengkapi kita sekarang ini di akhir zaman. Karena di Filipi 1:6 kan, Dia sudah mulakan pekerjaannya di dalam melalui kita. Tapi Dia akan sempurnakan itu. Ada di sana. Tuhan janji. Cuma kita mau maju. Pada pukul 11.54 ada message yang Pastor Jesse kirim di dalam, Pastor Jesse Immanuel, bukan Jesse Siasina. Dia kirim satu message di WhatsApp. Lupa. Enggak. Kau tidak tahu apa yang kau kirim? Ada bah. Ada apa kirim tuh? Lupa. Ada baca. Ada pe di ujung pe. Rencana Tuhan tidak berakhir dengan kegagalan. Dengan apa? Apalagi ada 4 sebenarnya. Rencana Tuhan tidak berakhir dengan Kekalahan, kegagalan, Iya. kresi itu, oke, dan ketagihan dan apa?
Difungsi. Dysfunctional. Disfungsi. Disfungsi yang tidak berfungsi sudah. Rencananya Tapi berakhir dengan rencananya berakhir dengan kemenangan. kemenangan. Gideon akhirnya menang. 300 orang melawan 135.000 dengan menang. Itu sebab dia bina satu mesbah di ayat 24. Dia bina satu mesbah di 23-24 kan. Dia mesbah dan Tuhan kata ini. Dipanggil apa? Yahweh Shalom. Kemenangan. Jangan takut, dia bilang. Tuhan katakan kepada dia, jangan takut. Dia beri kemenangan. Kalau kita baca dalam Inggris, konteks Inggris, is about victory. Jadi dia membuat satu mesbah, satu peringatan bahwa Tuhan campur tangan yang memberikan mereka kemenangan atas hanya 300 orang melawan 135.000. Amen. Jadi itu membuat satu memorial, satu mesbah, memperingatkan bahwa Tuhan campur tangan dan mengalahkan musuh Midian. Amen. Dan begitu juga kita akan berakhir dengan kemenangan, tapi dengan sini. Biarpun rencana Tuhan itu tidak akan berakhir dengan kegagalan, ketagihan, apalagi video call itu, dengan disfungsi. Tapi kalau tidak bangkit dan maju, dia tetap gagal. Oke? Dia tetap gagal. Kita harus ikut cara anak yang hilang. Biarpun dia gagal dalam hidupnya, dia kehilangan segala-galanya, sehingga akhirnya dia makan makanan babi. Tapi dia berpikir, bagus saya balik kepada rumah bapak saya. Harus orang yang gagal, yang apalagi itu, yang kalah, yang tidak berfungsi, yang mediocre, yang tidak senonoh, harus bangkit. Jangan lihat kegagalan kita itu sebagai terakhir dalam hidup. Kita ambil itu sebagai batu loncatan untuk maju. Banyak orang yang tidak ada tidak ada bimbingan, terus mengalah dan mengalah, mati di dalam kekalahan. Saya mengalami banyak rintangan dalam 37, 38 tahun dalam pelayanan. Tapi saya tidak pernah mengalah. Satu masa saya pernah mengalah, tahun 2005. Sambil saya berpikir, Tuhan apa yang saya mau? Saya tidak, karena orang tidak seterima saya. Orang sini sana cakap sini cakap sana. Apalah saya boleh buat? Saya mau quit sambil saya minum. Ada di dalam gelas itu cup. Dia bilang don't quit. Ya, Tuhan berbicara saya melalui ada kasih itu. Ada tuh, bukan sini ada. Ini Tuhan berbicara saya. Jangan mundur ke Apa belakang. itu? Kemediokeran. Itu. Di mana kok copy paste tuh? Siapa punya words tuh? Siapa punya kata-kata? Ya, siapa punya tuh? Siapa punya Facebook? Itu kata ibunda. Mesti ada tuh dia cari itu. Ya, tapi apa itu? Coba share balik, bisa Hilang share sudah. balik. Apa? Kasih share ke tadi. Di mana ini? Di atas Yang dia punya di paper Atas. tuh ada. Bila punya. Tadi Tempat tadi. Iya. Ini kan? Siapa yang depan? Bukan itu. Bukan ada tulisan don't quit. Tapi dia itu. Bicara. Tuhan berbicara saya dengan itu. Saya sudah give up. Tuhan saya tidak mau, saya mau balik pergi kerja. Ya, tapi Tuhan berbicara. Sambil saya minum. Don't quit. Dari di sini kita belajar. Saya pikir Gideon pun macam begitu. Dia nampak itu musuh begitu besar, begitu banyak. Itu sebab dia bersembunyi. Dia takut.
Dia tidak mampu. Dan dia bilang, oke, kalau kau Tuhan mau apa? Kasih saya tanda, dia bilang. Dia tes Tuhan lagi. Selalu kita buat begitu bahkan. Tuhan, kalau si Anu lah saya punya pasangan hidup, kasih tanda. Ada begitu kan? Kan? Nah, restu. Pak Romi, ada kan? Ada kan? Ada kan? Ada tanda. Kasih tanda Tuhan, dia bilang. Ada. Ada. Itu manusia, macam kita seperti Gideon juga. Ya, itu manusiawi punya nature. Tapi apabila Tuhan mempunyai suatu rencana yang istimewa bagi kita, Dia campur tangan. Dia merubah keadaan itu. Dia menjadikan kita bukan saja yang apa, tapi pahlawan loh. Pahlawan yang bukan main-main lagi, pahlawan yang gagah dan terbukti apa yang Tuhan katakan kepada dia. Terbukti 300 boleh mengalahkan 135.000. Bayangkan kan? Dan apa yang Tuhan katakan kepada dia nyata. Dan siapa? Malaikat Tuhan yang menolong. Tadi kita ini ada malaikat. Tadi dia masuk sana, terbuka sendiri itu. Malaikat Tuhan. Coba kau minta Tuhan buka mata rohani. Kau nampak malaikat itu. Tuhan sentiasa ada bersama dengan kita. Malaikat-malaikat Tuhan sentiasa ada. Katakan apa? Bila kita berdoa, kan? Bila kita berdoa, dan doa kita berdasarkan firman Tuhan kan? Mengikut Mazmur 103 ayat 20. Bila kita memberi suara kepada firman Tuhan, siapa yang bergerak? Malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan perkasa melaksanakan itu. Maksudnya pada saat kita berdoa, mendengar itu. Tuhan sudah utus malaikat untuk mendengar apa yang kita minta. Dan dia yang apa? Itu nampak ada visi yang di sini ada tangga. Dia nampak malaikat turun naik. Itu berarti doa dibawa, jawaban dibawa balik. Nah itu. Dan terus itu gambar dia ini betul-betul bermakna bagi pas dia ada kata-kata di bawah lagi nih sebenarnya. Nah, kau tengok. Kata-kata. Siapa begini lah? Tuhan, apalah guna saya ini? Kurang tidak dapat. Saya minum begini, Tuhan, oi don't quit. Saya baca, oi dia bilang, when things go wrong, they sometimes will. When the road you are trudging seems all uphill. When the funds are low and debts are high, you may want to smile but have to sigh. Being pressed down a bit, rest if you must, but don't you quit. Wah, Tuhan betul-betul loh. Success is failure turned inside out. The silver thing dan the tapi ini yang di sini yang apa sama saya berbicara. Tuhan boleh bercakap melalui ini. Kalau saya tiada ini kan, mungkin saya tiada, bukan pastor lagi mari kerja sudah bisnis. Ya. Aduh. Dan masa itu selepas saya bilang oke, terus Tuhan buka pelayanan pergi India. Setengah bulan di sana. Nah di sana Tuhan bilang, build me a church. Macam mana gereja kalau tiada duit? Iya. Tadi kami balik dari India, terus kami mulakan gereja. John ada ikut itu kan? 5 orang saja kita di sana ke sana, ini belum ada. Kami mulakan 5 orang, dan dia punya adik laki pemain musik. Dia tanya, Pastor, habis saya suruh dia berdoa, dia malu, terus dia tidak datang lagi. Betul lah. Saya suruh dia berdoa, malu, the next day tidak datang. Takut betul. Pastor, bolehkah berdoa di dalam hati sudah? Macam, aduh. Tapi kami persisten dah sampai dokter baru datang. Dokter baru bilang, why don't you start in my office? Ada tempat, ada sudah tempat pak. Kami pergi sana dulu, 6 bulan di sana.
Ada sudah ready Aquila Ministry, tapi dokter said, my heart is here. Ya. Ada lagi si Ignacio Buji datang sini. Wih, Tuhan bilang kau mesti mulakan di tempat saya, dia bilang. Lemuno. Dia bilang tidak. Tuhan bilang sinilah. Saya namakan tempat ini Bethel, dia bilang. So inilah sampai sekarang. Kalau kita dengar suara Tuhan dan kita setia melakukan, Tuhan pasti apa? Amen. Haleluya. Dan kamu duduk di tempat kali ini karena kamulah Gideon di hari zaman ini. Man of heaven. Pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan mau pakai melawan Goliat. Tuhan mau pakai kita untuk melawan musuh-musuh yang biarpun benar, tapi kita dipakai Tuhan. Percaya saja. Tuhan sudah berikan kita tongkat. Itu nama Dia, otoritas itu. Oke, firman yang tapi mesti hidup. Itu sebab ditaruh di atas dan taruh di atas batu. Siapa batu? Yesus bilang di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan Roh Kudus turun membakar. Membakar itu kita dimurnikan. Kedagingan kita akan dihangus supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amen. Karena kita anak-anak Allah. Di mana ayat? Roma 8:14. Kita anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah itulah api Roh Kudus itu membakar semua kedagingan supaya kita bangkit yang dipimpin Roh Kudus. Amen. Nah, semua ada message. Ya. Satu lagi tentang kerajaan Allah. Kata apa? Kita ini memerintah di bumi bersama Yesus. We are ruling. Saya mau kamu baca oke. 1 Petrus 3:12 dulu. Ayo 29. Oke, 1 Petrus 2:9. Baca. Dari sini ini kita nih memerintah bersama Yesus. Kita raja, priest and king. Kita menerima priestly and kingly anointing. Bila kita menjadi imam, kita boleh datang kepada Tuhan. Karena kita ini mengikut 1 Petrus 1:23. Kita adalah batu kecil disusun menjadi rumah rohani di mana kita dapat beribadah. Oke, 1 Petrus 2:9, kita adalah bangsa pilih terpilih kan? Imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan kerjaannya. Ya, oke. Itulah kita sekarang. Ya, ayat 10 apa? Dulu tidak di ayat 10 apa? Dahulunya tidak dikasihani. Sekarang telah menjadi umat. dan lagi Yang dulu tidak dikasihi, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. mesti itu. Beroleh belas kasihan. Karena kita compare dulu dan sekarang. Oke? Tapi sekarang ini karena kita dulu tidak ada dikasihani, tapi sekarang dikasihani. Sekarang dulu tiada belas kasihan, sekarang ada. Nah, sekarang kita diangkat menjadi bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Oke, nah, ada dua di sana, imamat rajani, imam-mat, imam-imam ini priest, rajani, raja, royal, keturunan raja. Kita adalah raja-raja.
Kenapa? Karena Bapa kita adalah raja segala raja. Dan kita anak dia adalah raja. Apa maksud raja? Kita berkuasa memerintah. Dan raja, kalau kita sudah raja, kita mesti duduk di takhta kan? Oke? Takhta. Jadi mengikut Efesus 2:6, kita sudah dibangkitkan bersama Yesus, di dalam Yesus, dan didudukan di sebelah kanan Allah Bapa bersama Yesus. Jadi kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia memerintah, dia berkuasa, betul? Nah, ada satu lagi di mana kita ini diangkat dan didudukan. Di mana? Oi, kita tahu. Wahyu 3:21. Karena kita mengatasi kesuam-suaman kuku, kita lebih pemenang, kita dapat menang atas kesuam-suaman kuku, keadaan kita yang tidak sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengangkat kita dan mendudukkan di apa? Takhta bersama dengan dia, seperti mana dia didudukan oleh Bapa. So, kita yang menang atas suam-suam kuku dapat menang dan didudukan tempat di atas takhta, tahu? Itu berarti kita memerintah. We are ruling with Jesus in this world. Amen? Sudah? Oke. Tapi qualification-nya, syaratnya, kita mesti jangan suam-suam. We should not be lukewarm. Oke? Jangan suam-suam kuku. Suam-suam kuku akan dimuntahkan. You get nothing. Kau tidak dapat apa-apa itu. Oke. Satu lagi, di mana kita boleh memerintah bersama dengan Yesus adalah Wahyu 5:10. Ayat 9 dulu lah. Oke, 9-10. Oke? Wahyu 5 ayat 9-10. Baca. Kita memerintah di dunia ini, tahu? We are ruling in this world. Tapi ayat syaratnya di ayat 9. Karena Yesus sudah disembelih dan darahnya itu membeli kita. Dia beli kita sehingga kita menjadi miliknya. Miliknya di 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sudah menjadi milik Allah karena kita dibeli dengan darahnya. Mengikut sini ayat 9, karena Yesus disembelih dan darah itu kita dibeli. Oke? Baca. 9. 9 dan 10, 2. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bangsa, bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mereka sudah menjadi, Tuhan menjadikan kita imam-imam dan raja-raja, memerintah bersama dengan dia di bumi. Wow, tahu gak? Dia mendengar itu malaikat menyanyi bahwa Yesus disembelih dan beli orang-orang yang apa? Bangsa, suku, bahasa, dan menjadikan mereka menjadi suatu kerajaan, become a government and ruling, memerintah di bumi. We are ruling with Jesus. Karena kita sudah menjadi satu kerajaan. Atau kalau ada kerajaan itu harus Jesus menjadi raja kan? Jadi kita bersama dengan dia ruling with Jesus.
So, sebenarnya kita sekarang ini in the spirit, kita sedang memerintah karena kita di dalam kerajaan terang Yesus. Kolose 1:13, kita sudah terlepas dari kuasa kegelapan dan sudah dipindah di dalam kerajaan terang Yesus. Dan kita sekarang di dalam kerajaan Yesus, kerajaan terang Yesus, memerintah bersama dengan Dia. Karena kita sudah menjadi suatu kerajaan. Amen. Karena kita ini adalah menteri-menteri dalam kerajaan itu. Satu lagi ayat yang boleh menjadikan kita ini imam-imam dan raja. Di Wahyu 1 ayat 6. Haleluya. Kurang sabar nafas. Praise you. Kurang sabar nafas. Wahyu 1 ayat 6. Baca. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya. Amin. Tuhan sudah menjadikan kita suatu kerajaan, ya, menjadi imam-imam dan raja. Suatu kerajaan sudah. Luar biasa tuh. Jadi jangan lagi kita pikir kita ini nobody. We are special. Kita sangat luar biasa. Itu sebab harus kita tahu kita punya identity dan kita punya destiny. Di manakah kita akan tujui? Kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Kita mula-mula identity kita di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita percaya. Yohanes 1:12 kita menerima Yesus. Oke, percaya atas namanya, kita menerima kuasa menjadi anaknya. Oke, itu mula. Dan kita dengan itu, kita punya identity sekarang adalah anak Allah. Oke, sekarang kita punya identity, pengenalan kita adalah kita anak Allah. Disebabkan kita menerima Yesus dan percaya atas namanya, maka kita menerima kuasa menjadi anak Allah. Itu identity kita. Oke? Kalau kita lahir di dalam keluarga Robin, saya punya bin adalah Robin. Oke? Saya dilahirkan di dalam keluarga Bidion. So saya punya bin adalah Bidion. So saya punya pengenalan, identity saya adalah keluarga Bidion. Jadi kita ini lahir daripada Allah. Oke? Jadi kita ini adalah keluarga Allah. Dan itu identity kita, anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, karena Dia adalah Raja segala raja, maka kita juga adalah anak raja. Memerintah bersama dengan Dia. Kenapa? Karena di Wahyu 3:21 kita sudah didudukan bersama Yesus di atas takhta. Takhta itu maksudnya kita, kalau seorang duduk di takhta, dia memerintah, berkuasa. Jadi bila kita melayani, bila kita buat pelepasan atau berdoa, kita mesti ingat kita di tempat itu, tempat yang penuh dengan otoritas. Ya, jadi bila kita mengatakan sesuatu, karena kita di atas takhta itu ada kuasa. We decree, kita declare, istiarkan, maka pasti terjadi. Apa sebab? Karena setiap apa yang kita buat itu sudah dimeteraikan di surga. Itu sebab doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Kenapa? Kehendak Tuhan sudah selesai di surga. Mengikut Mazmur 119 ayat 89. Your word is established in heaven. Sudah. Itu sebab apa yang sudah di surga itu harus nyata di bumi. Oke? Begitu juga tentang doa. Efesus 1:3 mengatakan Bapa surgawi sudah mengaruniakan kita dengan segala berkat rohani yang ada di mana? Di surga, kan? Oke? So, bila kita berdoa minta sesuatu, Tuhan biarlah ini yang saya minta ini terjadi kepada saya seperti di surga. Kalau kita mau pasangan hidup sudah ada di surga, sudah dimeteraikan, dan sekarang
yang ada di surga itu biar terjadi di bumi. Amen. Karena sudah ada di sana. Mazmur 119 ayat 89. Sudah seal. Cuma kita berdoa supaya apa yang di surga terjadi di bumi. Nah itu sebab Yesus ajar kita bagaimana berdoa supaya apa yang sudah ada di surga terjadi di bumi. Amen. Bila kita ikhtiarkan itu firman Tuhan, maka apa jadi? Malaikat melaksanakannya. Paham sudah? Jadi itu konsep ya, very easy. Once you understand this concept, kan kita pahami konsep ini. Kita ada keyakinan tahu. Kita tidak ada keraguan. Apalagi kita ini di pihak Tuhan. Tuhan di pihak kita. Seperti Gideon, biarpun suku yang kecil, biarpun orang yang penakut mula-mula, yang gagal, yang tidak berfungsi, yang mediocre, mediocrean. Mediocre in English is mediocre. Ya. Sederhana kan? Kekalahan, kegagalan, kemudian ketagihan dan disfungsi. Semua ini adalah suatu keadaan yang tidak ada berhasil, tidak ada kedudukan. Tapi jangan kita terus tinggal di dalam keadaan itu. Harus kita bangkit. Cara kita bangkit adalah mengetahui siapa, dari mana kita berasal. Kata Pak, anak yang hilang, kenapa dia bangkit dan dipulihkan? Karena dia teringat, oh di rumah bapakku, dia ingat bapaknya. Ya, that made him realize, insaf bahwa bukan tempat saya di sini. Tempat ini tiada. Saya miskin, saya bankrupt. Tapi di bapakku, di rumah bapakku, semua ada. Karena keinsafan itu membuat orang yang gagal boleh bangkit kembali. Dan ingat, apapun kegagalan kita, jangan harus ada tindakan untuk bangkit. Jangan, don't stay in that position. Mesti bangkit supaya kita dipulihkan. Seperti anak itu, kalau dia terus duduk dengan tangan-tangan bersama dengan itu babi, bayangkanlah di kandang babi itu, dia sedang makan babi, makanan babi. Minum mungkin babi punya tai pun, dia punya rambut pun sudah bau tai itu. Ya, bayangkan makanan babi dia makan. Itu satu gambaran yang sudah tidak ada marwah, tidak ada kedudukan, yang tingkat. Tapi ingat, apabila dia ingat Bapak dia, bila kita ingat siapa kita, identiti kita dalam Kristus adalah pengharapan. Kita datang tuntut Roma 8 ayat 17. Apa itu? Lupa sudah. Kita ada bahagian di dalam janji-janji Allah. Kita harus ingat itu. Dan karena kita ada bahagian, baru kita boleh pergi. Bapak, kau janji, saya ada bahagian di dalam janji. Ya, kalau tidak ada janji, apa yang kita tuntut kan? Harus kita tahu pendudukan kita itu, identiti kita, siapa kita di dalam Tuhan. Apatah lagi kita ini adalah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, diasingkan untuk Dia. Dan yang keempat apa? Umat kepunyaannya. Kata apa? Umat kepunyaan Tuhan. 1 Korintus 6:20. Kita menjadi umat kepunyaan Allah karena Dia beli kita. He purchased us dengan darah sendiri. Bila Dia sudah pilih kita dengan darahnya, Dia pilih untuk tinggal di dalam kita. Oke? Kalau kita mau beli rumah kan, apakah kau beli rumah tapi kau tidak tinggal dalam rumah itu? Ada orang beli? Yang dikasih sewa. Kasih sewa itu. John. Nanti dengan
Dengan itu rumah banyak hantu lagi. Panggil kumpulan dari Bethel Fellowship Center mengusir. Pernah kau diusir. Tuhan beli baiknya ini dengan darah tau. Dan dia pilih untuk tinggal. Itu sebab 1 Korintus 6:19. Bukan kamu tahu bahwa tubuhmu adalah baik yang roh Allah tinggal. Karena di ayat 20 kita diberi dengan darah. Amin. Wow. Kita spesial. Allah ada bersama. Itu berarti Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ya. Kalau kita masuk di rumah kan, kau confident kah? Kalau gelap kan, kau confident kah itu rumah ada listrik? Confident kah bila kau on itu ada terang? Kau yakin kah? Apa membuat kau yakin? Dia sudah bayar. Sudah bikin, sudah pasang. Sudah pasang kan? Ada pasang tapi masih gelap. Itu kalau tetap ada di wire. Tidak kena tekan. Tidak kalah tekan. Begitu juga kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi lupa kau tidak tekan. Sibuk. Yang tekan itu di sini. Itu yang tekan. Tapi connect dengan Tuhan tiada. Ya, itu sebab 1 Korintus 6:17 penting. Ya. 1 Korintus 16 penting. Supaya kita sadar, wah, terang ada, Roh Kudus ada, dia bekerja, dia nyata di dalam hidup kita. Ya, kalau tidak kan, ada orang menyanyi, Roh Kudus datanglah. Salah. Orang yang menyanyi itu belum melahirkan. Kenapa mau undang Roh Kudus datang? Sedangkan dia di sini. Kalau saya bilang, Robin datanglah, atau duduk di sini. Nah, begitu orang Kristen, Roh Kudus datanglah. Ada enggak gembala? Pastor, Roh Kudus, come Holy Spirit, come. Apa come? Dia sudah ada apa? Ya sih. Apa yang kita harus buat? Mungkin pastor itu menjemput Roh Kudus untuk yang belum bertobat. Itulah. Apa yang kita buat? Holy Spirit, nyatakan dirimu, manifest. Karena dia sudah ada, nyatakan dirimu. Karena Roh Kudus ada di sini kan, tapi tidak kelihatan. Tapi kita mau dia nyata. So apa kita buat? Nyatakan dirimu. Bukan nyatakanlah. Nyatakanlah dirimu. Bekerja. Manifest yourself. Reveal yourself. Itu sebab bila kita berdoa, Holy Spirit, Roh Kudus, nyatakan diri. Biar saya mau merasakan. Karena dia di sini, kau fokus, Roh Kudus, nyatakan. Kau boleh rasain. Ya. Kalau kau sudah biasakan, otomatis kau tahu Roh Kudus ada. Ya. Tapi karena kita ini terlalu fokus yang lain. Untuk menyatakan, mengizinkan Roh Kudus menyatakan diri, harus 100% fokus. Yeremia 29 ayat 13. Bila kita mencari Allah dengan segenap hati, baru dia diketemukan. Sedangkan dia di sini, tapi kita tidak bertemu karena hati kita tidak terserah. Segenap hati dia bilang. Baru itulah belajar. Bila kita berdoa, belajar dulu fokus. Bayangkan dia ada bersama dengan kita. Baru kau cakap. Then you feel the presence of God. Baru kau boleh rasa hadirat Tuhan. Amen. Jangan kita berdoa yang asal berdoa. Ya. Nanti kumaus Roh Kudus itu. Wih, saya di sini. Lain pula dia cakap. Dia cakap cuma dinding dia bilang. Bayangkanlah. Robin ada sini. Robin. Tiada pun. Habis dari sana
Saya menghadap sini, banyak orang Kristen begitu. Roh Kudus ada di sini, tapi Tuhan tiada pun masih dalam kedagingan. Macam mana kau konik dengan Tuhan yang roh di dalam kedagingan? Tidak boleh niat. Bila kita menyembah dalam roh dan kebenaran, harus roh konik dengan dia dulu. Oke? Jangan kita belum konik masih malah yang lain. Haleluya, haleluya. Tapi malah yang lain keren. Halo, nanti dulu ah. Ada begitu. Ada. Itu sebab bila kita di sini sudah dapat hadirat Tuhan, off itu apa? Handphone. Karena kalau kita melayan handphone kita sama siapa, kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak memberikan prioritas kepada Tuhan. Karena dia mau kita fokus 100%. Why? Kudus. Kudus maksudnya terserah, asingkan untuk dia. Baru kudus. Kalau yang setengah-setengah, itu sebab tidak lama anak sudah duduk. Rasa sini sakit. Kenapa? We are in the flesh. Kalau kau in the spirit kan, kau tidak sedar itu. Kau tidak sedar panas. Ya. Kalau saya panik dengan Holy Spirit, berjam-jam saya cakap pun mungkin tidak rasa panas pun, tapi the moment sudah habis sudah ini. Ya. So kita beritahu kita panik dengan Tuhan itu. So belajar. Karena itu saja kita boleh mengalami Tuhan. Fokus. Belajar untuk fokus. Baru kita dapat. Macam kami bila pegang tangan berdoa sama-sama. Saya boleh rasa kami terangkat. Why? Because we focus. Ya. Nah, kamu pegang tangan berdoa. Fokus Tuhan ada. Kamu rasa kau kena angkat itu. Bila berdoa bercakap dengan Tuhan yang ada depan. Lain merasa. Dan kau punya doa kan lancar. Ya. Macam air mengalir. Ya, why? Because you are connected to the Spirit. Itu. Jadi belajar. Kalau yang solo-solo itu Roh Kudus pegang tangan saya, bercakaplah. Lebih enak lagi tidak kacau. I mean, it's true. Kalau saya dalam cerita satu orang, Tuhan bilang dia ada di sebelah kanan kan. Jadi kalau saya drive di sini, di luar lah itu kan, kan? Tidak, baik. Sebelah kanan maksud dia satu tempat yang istimewa. Oke, bukan karena kita punya di sebelah kanan dia sana. Kalau begitu kan, oke, kita duduk di sebelah kanan ala Bapa kan? Kalau literal punya interpretation. Jadi kalau berjuta-juta orang duduk di mana lah kau itu? Di mana kau? Jauh adalah atau dekat? You see, jangan kita interpretasi itu. Maksudnya dia ada di sebelah kanan kita. Itu dia melekat dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dia. Dia tetap hadir bersama dengan kita. Itu maksudnya. Amen. Dia berkuasa atas hidup kita. Kita berikan dia tempat istimewa. Right hand. Right hand maksudnya tempat yang istimewa. Kalau di Europe itu di sebelah sini itu terus ya, duduk saudara. Itu betul pula. Ada tempat dia. No, that is not. Bukan begitu. Nah, macam itu dikatakan. Oke, kalau mau fokus kan, buat itu. Kau fokus. Sampai juling mata. Sampai juling mata dia tidak pun tetap menjemput. Pastor, saya sudah jumpa lama tapi tidak juga. Saya sudah tengok. Gimana kenapa? Maksudnya itu fokus, tutup mata, fokus kepada Tuhan. Kau bayangkan dia ada di depan kita. Aduh, sampai juling. Lama-lama juling mata, bikin itu spekulan. Pastor, Dan ini kan ini titik kan saya ada apply untuk murid sekolah.
Sebab selalu kan kalau ini murid ada yang tidak begitu fokus bila guru mengajar bahkan. So saya dapat ilham yang ini kan pasti selalu kalau mau fokus kau lihat itu. Jadi maksudnya kalau kau fokus itu kau tidak rasa kiri kanan, kau tidak terganggu bermakna kau sudah fokus. Ya kan? Saya uji lah, saya coba itu murid sekolah yang dulu. Mula-mula memang tidak boleh ya. Tapi saya coba kedua kali, ketiga kali. Dan baru bilang betul-betul nih fokus. Dan betul loh, bila kau mengajar terus bilang fokus. Satu lagi cara kasih fokus. Itu dia punya murid dulu, berapa itu? 5 orang. Berapa lama dia ajar? Tidak tahu. Antar pergi sampai bilik. Saya mau kamu fokus. Satu pistol, satu itu injection, satu itu pisau, apalagi itu 5. Oke, dewa. Ini pisau, ini pistol, ini injection, ini parang lah. Oke. Mana kau mau? Mau dengan saya atau ini? Oke, sekarang saya ajar kamu. Jangan remeh. Dalam 5 menit lah tahu. Berapa lama itu? Matematik betul. Jadi cara kita menarik perhatian manusia memang begitu. So kita mesti belajar untuk diri kita lah. Belajar yang paling simpel, relax, gunakan panca indera. Bayangkan Tuhan ada di depan kita, bercakap dengan Dia. Dan kau tutup mata, kau bayangkan Dia ada. Kau yakin yang baru kau cakap. Belajar. Gitu. Bila kau sudah biasa kan, buka mata pun kau tahu Dia ada. Ya. Tapi melalui praktisnya. Tadi bila aku driving tengok-tengok, tapi kau rasa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kau boleh bercakap sambil driving, sambil bercakap dengan Tuhan. Supaya kau menangis. Ya. Okay. Banyak cara lah, tapi yang kita coba mana satu yang efektif. Oke. So, ada soalan? Saya ini kalau buka mulut tidak berhenti dong. Semua paham sudah kan? Saya mau kamu balik baca semua ini ayat-ayat. Oke? Karena ini all berkaitan dengan kerajaan Allah. Tulis. Kalau saya terima message Tuhan, saya scribble. Sambil saya scribble terus melekat sini. Jadi tak payah lagi saya temu, karena saya sudah masuk sini. Sambil saya menulis, masuk sini. You must learn. Jadi bila lain kali kan kau boleh duduk, ada hari ini. Tapi sambil kau renung itu mesti kasih masuk sini. Jangan harap ini, karena ini satu hari hilang Pak. Kan? Tapi kau mesti masukkan di sini. So ada sesuatu yang baru hari ini kan? So this is how we learn. Kita mesti belajar. Izinkan Roh Kudus memberikan kita wahyu, pengertian, dan bagaimana itu apply dalam konteks kita, hidup kita, keadaan kita. Macam sekarang ini Gideon, kita relate Gideon di dalam konteks kita, biarpun kita kecil di kampung. Ya, kadang-kadang seperti Gideon, mereka mengalami dia punya suku ini sudah diserang oleh musuh. Ya, dan dia sudah mulai khawatir, ada ketakutan. Tapi karena Tuhan karena biarpun dia ketakutan, tapi dia peringatkan Tuhan, Pak. Kau mengeluarkan umat dari perang Mesir. Kenapa kau izinkan orang Midian mencengkeram kami? Macam kita kan? Kita berdoa, kita mulai itu. Kenapa masalah masih ada? Tuhan izinkan itu untuk tujuan tersebut.
Itulah Roma 8 ada 28 apa? Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia dan yang dipanggil. Oke? Dan apa yang tidak baik Tuhan akan menjadikan yang baik. Di Kejadian 50 ayat 20. Apa yang macam Yusuf kan dijual di sini sana karena masuk penjara, digoda, tapi Tuhan menyertai dia dan akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin tinggi di Mesir yang dapat menyelamatkan keluarganya sendiri ya, daripada kebuluran. Jadi apapun yang kita lalui, jangan kita putus asa. Kita serahkan kepada Tuhan. Di sebaliknya kejadian ini, di sebaliknya peristiwa pahit ini, saya percaya Engkau turut bekerja yang membawa kebaikan kepada saya. Tunjukkan kepada saya jalan macam mana keluar daripada keadaan ini. Dan tuntut 1 Korintus 10 ayat 13. No temptation is common to man, and even when we are tempted, He will give us a way out, because God will not allow us to be tempted beyond what we can endure. Tuhan tidak akan mengizinkan kita dicubai di luar kemampuan kita. Dan apabila kita dicubai, Tuhan akan memberi jalan keluar. Ya, karena Dia tidak akan mengizinkan kita mengalami sesuatu pencobaan di luar kemampuan kita. Okay, so always remember that. So, apapun yang kita hadapi setiap hari di dalam hidup, dalam keluarga, dalam apapun, ingat Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan membuka jalan keluar daripada keadaan itu, daripada masalah itu. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan kita melalui sesuatu di luar kemampuan kita. Amen. Kenapa? Karena di Yesaya 59 ayat 1, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Amin. Yang punya tangan sentiasa terulur, seperti Petrus lah. Pada saat dia tenggelam, dia tidak berbahasa roh, dia tidak berpuasa, hanya 3. Tuhan tolong aku. Sudah cukup untuk Tuhan mengulurkan tangan dan menyelamatkan dia. Amin. Kenapa? Awal-awal dia tengok kepada keadaan, tapi dia terus balik fokus kepada Yesus, maka dia terus. Jadi bila kita berdoa, fokus kepada Tuhan, Dia ada di sana. Tuhan tolong aku, maka Tuhan akan buka tangan. Dia akan buka jalan bagi kita apapun masalah. Jangan kita dikuasai oleh masalah. Kenapa? Kita semua dilahir daripada Allah. Semua lahir baru kan? Mengikut 1 Yohanes 5:18. Karena kita lahir daripada Allah dan tidak berdosa. Dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus. Dan bila kita berdosa, kita mohon pengampunan, Tuhan mengampuni kan? Maka Tuhan firman mengatakan si jahat tidak dapat menjamah kita. Okay? The devil cannot touch you, karena kita lahir daripada Allah. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, jangan kumpul dosa. Pada saat kita berdosa, saat itu kita mohon pengampunan, supaya kita sentiasa di dalam keadaan yang tidak dosa dan kudus dari Tuhan. Jadi iblis pun tidak perluan untuk menyerang kita. Karena mungkin ada persoalan ini. Kalau paling-paling saya berdosa itu saja. Itu berarti itu kedagingan masih menguasai kita. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak mengampuni. Dia ada Tuhan apakah katakan berapa kali saya mengampuni? 7 kali 70 kali 7 kan? Maksudnya bukan 490 sudah. Maksudnya berapa banyak? Karena dia tahu, karena kita dalam proses untuk mematikan kedagingan kita. Dan mematikan kedagingan ini adalah kuasa salib. Seperti di Roma 6 ayat 4, 5. Karena kita, dan juga Galatia 2 ayat 19b dan 20. Karena kita disalibkan bersama Yesus, maka bukan lagi aku hidup,
Tapi Yesus, biarpun aku hidup dalam daging ini, aku hidup oleh iman anak Allah yang menyerahkan hidupnya. So, kuasa kebangkitan, kuasa salib itulah kuasa yang mematahkan kuasa kedagingan. So what do you do every day? Lord, let the power of the cross manifest. Dan kuasa kebangkitan itu mengumpulkan hidup yang lama. Ya. Kalau tidak kan, itu bangkit. Kedagingan pula yang menguasai kita. Jadi kita tidak nampak kerja Tuhan. Karena Tuhan hanya bekerja di dalam melalui kita apabila kita dipimpin Roh Kudus. Ya. Amen. Haleluya. Tuhan. Cukuplah gak Tuhan? Mau lagi? Oke.